sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini. Perkenalkan, saya Novayanti Harahap, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu dari SD Negeri 19 Jakarta Utara. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman materi saya dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan meluangkan waktunya di dalam ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya. Langsung saja, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Novayanti Harahap, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu. Konsep inti dalam budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Contohnya makanan, tempat tinggal. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya menjadi bagian sebuah keluarga atau dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk diakui. Yang keempat ada kebebasan. Contohnya mencoba hal baru dan tidak suka dikekang. Yang kelima adalah kesenangan. Contohnya traveling ataupun hobi lainnya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut akan dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan sebuah imbalan. Dan kemudian motivasi intrinsik, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Seperti murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada berupa hukuman, yang kedua ada berupa penghargaan. Kalau dia berupa hukuman, yaitu memberikan sifat yang menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian pada disiplin yang gagal, yaitu pada saat pemberian penghargaan. Ini bersifat tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas berhasil, yaitu yang pertama ada dengan menggunakan konsekuensi dan ada dengan cara restitusi. Kalau dengan cara konsekuensi, yaitu ada namanya penguatan jangka pendek dan juga perlunya monitoring berkelanjutan dengan cara stimulus respon, dan kemudian murid menghormati peraturan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Pada disiplin yang berhasil restitusi, yaitu
perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kemudian konsep disiplin pendekatan dengan cara restitusi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam contoh peserta didik tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Yang pertama, hukuman, yaitu guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Pada konsep konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk tidak mengulang kesalahannya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Pada restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus peserta didik tidak mengerjakan PR. Berikut adalah contoh perbedaan antara kontrol berdasarkan kalimat yang digunakan guru terhadap siswanya. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan sekolah. Sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu yang pertama lebih abstrak dari peraturan, yang kedua sedikit saja agar mudah diingat, yang ketiga berupa pernyataan universal, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, yang kelima dibuat dalam bentuk positif, dan yang terakhir semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu. Jadi menurut Bunga, makan di kelas saat jam pelajaran itu benar atau salah? Salah, Bu. Memang makan itu kebutuhan kita semua, tapi kita juga harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk kita makan ya. Iya, Bu. Jadi kenapa Bunga tadi makan? Coba jelaskan alasannya sama Ibu. Saya lapar, Bu. Belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Di rumah nggak sarapan dulu? Oh begitu. Bunga masih ingat nggak sama keyakinan kelas kita, yaitu dilarang makan saat jam pelajaran? Ingat, Bu. Jadi menurut Bunga solusinya apa? Agar Bunga tidak makan lagi di dalam kelas saat jam pelajaran. Bagaimana bisa sarapan di rumah?
bagaimana bisa agar bangun bisa lebih cepat? Jadi sudah dapat ya solusinya ya. Jadi kamu harus bangun lebih cepat dan jangan begadang supaya kamu bisa sarapan dan tidak makan lagi di jam pelajaran di dalam kelas ya. Bisa dilakukan mulai besok? Ya sudah, sekarang sudah Bunga sudah paham kan? Sekarang kembali ke dulu ya. Sendok. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Bapak dan Ibu guru, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Pada Ibu Suryawati, saya persilahkan. Apa saja pada yang pertanyaannya yaitu apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang mana pertanyaannya, apa saja upaya yang dapat kita lakukan sebagai pendidik ya Bu untuk membangun budaya positif yang berpihak kepada murid? Mungkin kalau menurut saya, yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini kita lakukan pada awal tahun pembelajaran. Dan pada saat membuat kesepakatan kelas, kita berdiskusi dan melibatkan siswa secara langsung tentang peraturan apa yang akan kita buat di dalam kelas kita tersebut. Kemudian upaya yang kedua yaitu menurut saya dengan melakukan praktik segitiga restitusi, di mana jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru memanggilnya dan berdiskusi dengannya dan dengan menanyakan apa alasan anak tersebut membuat masalah tersebut. Di mana peran kita yang bertanya sebagai teman dan sebagai kontrol manager. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu dengan jawaban saya? Tidak cukup puas. Terima kasih. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya